أحييكم بالتحية الإسلامية تحية مباركة تحية من عند الله تحية من أهل الجنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل القلم بالكتابة والكتابة للقراءة والقراءة للمعرفة والمعرفة للعبادة لله تعالى. الحمد لله الذي أنعمنا بتلاوة القرآن واهدي حياتنا بآية القرآن والصلاة والسلام على من أنزل الله به القرآن وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya kali ini pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Husna Kiai Haji Hamam serta keluarga, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, segenap kepengurusan yang saya hormati, serta sahabat-sahabat sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Amin. Pertama-tama dan yang paling utama dan harus diutamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat the King of the King, the Lord of the world, the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarganya, salawat berikan salam semoga senantiasa mengalir deras kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwah, yang mengajak bukan mengejek, yang merangkul bukan memukul, yang mengkafirkan Islam bukan mengkafirkan orang yang sudah Islam. Beliau adalah Rasul pemimpin umat yang menyerma penduduk kriminal dan maksiat, yang mengorbit cahaya selamat, yang mampu memberi syafaat kepada umat besok di hari kiamat. Beliau adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah penuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman biadab menuju zaman beradab, dari zaman sesia batik hingga terlahir Mbak Agusna yang cantik-cantik. Alhamdulillah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wal muslimah, yang artinya menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi seorang laki-laki dan perempuan. Maka dari itu berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu kata, bahkan berjuta-juta kata dengan judul ilmu adalah obat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, di zaman sekarang ini banyak orang yang mengeluh karena merasakan penyakit batin, terutama bingung. Mbak Sandri pernah bingung? Pernah bingung? Masya Allah. Seperti halnya bingung dalam mencari jalan kehidupan, bingung dalam mencari pekerjaan, bingung dalam mencari penghasilan, bingung dalam mencari kebenaran, bahkan bingung dalam mencari pasangan. Betul? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, lalu apa obat yang paling ampuh untuk mengatasi penyakit hati tersebut? Ada yang tahu jawabannya? Obat yang paling ampuh adalah ilmu. Karena dengan ilmu, jalan kehidupan akan terarah, segala urusan akan mudah, kemudian wibawa pun akan tertambah. Leras sama badan? Dalam sebuah syair karya Syekh Muhammad bin Husain bin Athilah dalam kitab Ta'limul Alim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam fa inna ilma zainul li ahli wa fadlun wa imanun li kulli ma'amili. Ta'allam fa inna ilma zainul li ahli wa fadlun wa imanun li kulli ma'amili. Yang artinya, belajarlah karena ilmu adalah sebuah perhiasan, keutamaan dan ciri bagi setiap perbuatan yang terpuji bagi seorang muslim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadilah yang sebagian ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan meninggikan, Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa dalam menuntut ilmu, dan Allah Maha mengetahui segala apa yang kita kerjakan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, maka muncul di benak kita, muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat kita jawab, yakni bagaimana cara kita belajar dengan baik dan benar. Seorang sufi bernama Syekh Yazid Al-Bustami berkata, barang siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Alhamdulillah. Kemudian cara bagaimana kita belajar dengan baik dan benar, yang pertama adalah dengan mencari seorang guru yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan guru yang beriman kepada Allah, ilmu tersebut akan mudah dan insya Allah akan berkah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, yakni kita sering membaca buku ataupun kitab. Karena dengan membaca buku, kita akan memiliki wawasan yang luas dan akan memiliki pikiran yang cerdas. Cara yang ketiga, yakni dengan fadilah ilmu atau guru. Apabila kita mencari ilmu yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan kita senang berkumpul dengan para pencari ilmu, maka kita insya Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah,
kan maka jumpa menaiki kan sambat ya Bapak. Ini Kang semanten atur kanggo menawi lepat ulun